Beautypreneur, hari ini saya kedatangan tamu spesial yaitu Factory Manager dari PT Skinsol Kosmetik Industri, yaitu ada Ibu Dewi. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Saya sih sama-sama. biasanya manggilnya Teteh ya, jadi agak kagok kalau misalkan Ibu ya. Nggak apa-apa, Bu, Karena Teteh masih aja. muda. Oke, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai. Kita akan bahas lebih jauh tentang pabrik Maklun Kosmetik yang mempunyai standarisasi terbaik. Ya, Oke, santai aja. Santai aja. Oke, Oke. nih Teh Dewi pengen tahu nih, seperti yang kita ketahui banyak banget pelaku bisnis kosmetik ingin memproduksi produk brandnya yang terbaik. Namun nggak semua pabrik Maklun Kosmetik memiliki kualitas tinggi dan terpercaya. Bagaimana nih ciri pabrik Maklun Kosmetik yang terpercaya? Oke, mungkin untuk ini saya bahas dulu ya, Bu. Jadi sebetulnya untuk industri kosmetik itu di Indonesia tuh ada dua golongan. Pertama adalah kosmetik industri golongan A dan yang kedua adalah industri kosmetik golongan B. Kalau misalnya perbedaannya itu apa sih? Kalau misalnya industri golongan A, dia tuh penanggung jawab teknisnya adalah seorang apoteker. Oke, kemudian yang kedua industri kosmetik golongan A itu bisa memproduksi semua jenis sediaan kosmetik Dari ujung kaki, Iya. ujung rambut sampai ujung kaki tuh. Pokoknya Oke. hair tutu itu kita Iya, bisa. iya. Terus yang ketiga industri kosmetik golongan A itu bisa memproduksi kosmetik-kosmetik dengan berbagai macam klaim, dari mulai klaim misalnya tabir surya atau klaim anti aging misalnya ya. Iya, Kemudian iya. satu lagi adalah klaim mungkin mencerahkan yang sekarang banyak orang cari ya, glowing, brightening. Nah, tetapi untuk misalnya kosmetik golongan B, industri kosmetik golongan B, mereka tidak bisa memproduksi apa yang tadi saya sebutkan. Yang ada klaimnya Ya, itu ada nggak bisa. klaimnya nggak bisa. Tapi tapi sama range produknya bisa. Range produknya nggak bisa. Oh. Untuk range produknya, yang pertama kalau misalnya industri kosmetik golongan B, yang pertama itu dia tidak bisa memproduksi sediaan-sediaan yang tadi, misalnya berklaim brightening, berklaim acne, misalnya, atau berklaim tabir surya, anti aging dan lain sebagainya gitu. Mungkin untuk kelompok B itu, golongan B itu hanya bisa memproduksi jenis-jenis sediaan bilas, mungkin ya sampo sabun, salon, mungkin sampo, iya, sampo, sabun gitu. Kemudian yang kedua, dia tidak bisa memproduksi sediaan bayi. Oke. Karena kan sediaan bayi itu masuknya ke sediaan yang cukup steril ya. Iya. Dia Karena juga beresiko juga ya beresiko mungkin ya juga, untuk bayi ya. Betul. Kemudian dia juga tidak bisa memproduksi sediaan-sediaan yang digunakan di daerah sekitar mukosa, seperti misalnya mata, hidung, mulut, itu industri kosmetik golongan B tidak bisa. Oke. Kemudian penanggung jawab teknis di industri golongan B itu adalah seorang tenaga teknis kefarmasian. Perbedaannya seperti itu. Iya. Nah, kalaupun misalnya beautypreneurs nih pengen pilih misalnya industri kosmetik yang terpercaya, pilihlah industri kosmetik yang golongannya adalah golongan A, Bu. Iya, Yang betul. memang sudah jelas tadi ya apa saja yang bisa mereka buat, kemudian sudah jelas juga gitu memang penanggung jawabnya siapa, dan memang juga sudah tersertifikasi CPKB. Iya, karena kan nantinya pastinya kalau pas kita mau jual nih ada nilai tambah ya, nilai Betul. jualnya itu kalau misalkan kita bilang bahwa produk kita ini bisa mencerahkan kulit wajah, Iya. atau bisa bukan mengobati ya, kalau jerawat tuh berarti apa ya, Kalau mengurangi. untuk jerawat itu klaimnya lebih ke membantu mengurangi noda Iya. bekas jerawat, membantu merawat jerawat gitu, Bu. Iya. Jadi kan kalau misalkan sebagai nilai jual sayang juga ya kalau kita Sayang. tiba-tiba memilih pabrik yang masih kelas B tadi ya. Betul, Oke, dia oke. tidak bisa memberikan klaim yang memang misalnya yang tadinya misalnya customer tuh sebetulnya pengen munculin klaim itu ya, misalnya di Iya, labelnya iya. atau misalnya di produknya. Sayang sekali kan. Oke, tuh Oke. jelas ya. Ini banyak ilmu juga nih. Baru satu pertanyaan loh. Lanjut ya. Nah, berbicara mengenai pabrik Maklun Kosmetik yang telah tersertifikasi, perlu sertifikat apa saja yang menandakan kalau pabrik Maklun Kosmetik itu bisa dipercaya? Oke, untuk sertifikasi yang dibutuhkan suatu industri kosmetik,
Kalau misalnya dia memang konsepnya maklun ya Bu ya, dia itu harus memiliki sertifikat CPKB yang jelas. Nah, sertifikat CPKB itu adalah sertifikat yang dia itu menyatakan bahwa semua aspek dari hulu sampai hilir si suatu industri itu tuh sudah menjamin mutu yang dihasilkan dari itu produk itu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sama Badan POM dan jelas keamanannya seperti itu. Okay. Nah, kemudian sertifikat lainnya pendukungnya adalah sertifikat-sertifikat yang seperti halnya Skinsol punya Bu. Misalnya nih, Skinsol kan sudah punya nih, dia ada yang namanya ISO 45001, kemudian juga kita punya ISO 9001 dan ISO 14001 serta GMP. Jadi udah lengkap ya. Udah lengkap sekali. Iya, Nah, iya. beberapa sertifikat itu justru sebagai nilai jual PT Skinsol juga, kami bisa juga bantu ekspor. Jadi ketika misalnya nanti ada customer nih Bu, beauty planners yang misalnya dia ingin ekspor produknya ke luar negeri, itu tuh kita sudah support semua sertifikatnya sudah ada gitu. Oh iya ya, Oke. kalau kemarin sempat kita lihat juga di Instagram itu kan ya, kita lihat juga ada customer dari Korea. Betul. Terus ada dari mana lagi tuh kemarinnya banyak deh kayaknya Banyak, orang-orang Bu. luar gitu kan, Betul. Singapura. Kemarin tuh kita malah sampai ada kerjasama dengan beberapa pihak dari Afrika Selatan. Wah, kemudian Afrika bikin apa tuh? Iya tuh Bu. Mereka tuh justru yang Tapi bukan whitening kan pastinya. Enggak. Justru orang Afrika tuh datang ke kami tuh mereka carinya produk-produk moisturizer. Mungkin cuaca di sana mungkin ya Bu ya. Iya, betul. Cukup Mungkin ekstrim. sunscreen ya. Sunscreen, moisturizer. Kemudian kita juga kemarin kedatangan dari perwakilan dari Papua Nugini. Oh iya. Kemudian Saya ada lihat juga, tuh yang iya, rambutnya betul. ini ya, keren-keren. Ada dari PGN, terus ada juga dari Arab Saudi. Wah, iya, Oke, iya. terus juga kita kedatangan juga dari Afrika Selatan, dan satunya lagi kemarin kita datang dari Singapura. Jadi cukup banyak juga Bu, dan mereka juga dengan kami memperlihatkan beberapa sertifikasi yang sudah kami punya, mereka lebih trust lagi ke PT Skinsol Cosmetic Industry. Tuh, beauty planner kalau di luar negeri aja mereka percaya dengan PT Skinsol Cosmetic Industry, kalian ngapain sih cari-cari pabrik lainnya lagi ya? Betul. Ngapain jauh-jauh kalau misalkan di Jawa Barat sendiri itu ada Skinsol Cosmetic Industry yang bisa memproduksi segala macam kosmetik, pastinya dengan berbagai macam promo menarik ya. Betul. Itu mungkin kemarin udah disampaikan juga tuh pas kita lagi podcast sama Ibu Raffi ya. Betul, sebagai Bu. marketing. Oke. Mungkin perlu diketahui juga nih ya Bu ya, oleh beauty planner sekalian, dengan beberapa ISO yang kita sudah punya, itu ISO-nya bisa ditampilkan di dalam produk. Oh, boleh Bu. ya? Boleh sekali. Misalnya Oke. di dalam produk dicantumkan ISO berapa yang misalnya menandakan Skinsol itu punya. Nah ini belum nih. Betul. Ini harus dong. Harus Bu. Itu Jadi nanti ini di mana dianya iya, ada? nanti di bawah sini nanti ada tulisan logo ISO. Ini ya. Iya. Oh, ini wajib nih, coba tolong catat ya. Ibu admin. Jadi nanti ada logo ISO dan Iya, penomorannya iya. yang menandakan bahwa sertifikat ISO dengan nomor tersebut adalah sudah dimiliki oleh industri kosmetik yang yang bersangkutan, memproduksi yang itu. produksi itu. Seperti misalnya tadi ada ISO 45001 ya. 45001 itu menjamin bahwa si industri kosmetik tersebut menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dari SDM-nya, oke. misalnya itu. Iya. Kemudian yang kedua ada ISO 9001. Nah, ISO 9001 itu bermanfaat untuk bisa meningkatkan performa dari kita, penanganan customer, kemudian juga performa organisasi dari PT SKI-nya Bu. Itu iya. jaminannya di ISO 9001. Nah, kalau misalnya beauty planner sih misalnya ingin nih Bu memunculkan ISO yang menjamin bahwa misalnya kualitas produknya itu safe ya, aman di lingkungan misalnya ya. Iya. Ramah lingkungan, kami juga sudah ada ISO-nya, yaitu ISO-nya di ISO 14001. Wah, Di keren banget iya, ya. betul. Seru kan? Nah, jadi 14001 ini tuh jaminan bahwa
PT Skin Soul Cosmetic itu menjamin bahwa hasil produksi kita dari hulu ke hilir safe, aman untuk lingkungan, tidak mencemari udara, tidak mencemari air, dan tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Tuh, Seperti untuk itu. lingkungan saja sudah aman, apalagi digunakan di kulit wajah, badan, dan semuanya ya. Iya, betul. Top banget sih memang. Nah, pengen tahu nih, untuk tenaga ahli, Bu, bisa ceritakan nggak tenaga ahli di Skin Soul itu ada siapa saja sih yang berkontribusi di dalamnya? Oke, untuk tenaga ahli yang support kami ya Bu ya, di produksi, baik itu dari luar produksi, itu juga banyak sekali Bu. Dari mulai SDM atau personalianya kami ada dipegang sama manajer HRD. Di manajer HRD ini tuh dia tuh punya spesialis dari legal ya, hukum, orang hukum, sarjana hukum. Jadi mereka tahu betul gitu bagaimana cara mengatur sumber daya manusia dengan aturannya. Iya, Oke, iya, betul. iya. Kemudian yang kedua adalah key personil yang ada di PT Skin Soul Cosmetic Industry itu tuh semuanya adalah sudah apoteker Bu. Jadi misalnya key personilnya itu bagian produksinya, bagian R&D-nya, sampai quality controlnya pun kita sudah apoteker. Jadi orang-orang yang mumpuni, yang memang cukup Betul, paham di bidangnya cukup itu ya. paham di bidangnya dan sudah berpengalaman juga Bu. Iya, iya gitu. betul. QC-nya juga. QC-nya juga, Iya, iya. iya. Wah keren sih gitu kan. Sudah sejauh mana nih Teh Dwi fasilitas produksi yang ditawarkan dari Skin Soul untuk para customer? Nah, kalau misalnya beauty planners nih, misalnya ya, maklun di PT Skin Soul Cosmetic Industry, kita tuh banyak nilai plusnya Bu, banyak sekali nilai tambahnya. Apa tuh coba? Jadi misalnya nih, selain kita dapat banyak free gitu ya, salah satu free-nya adalah kita dibimbing bagaimana tata cara jualan digital marketingnya nanti. Ketika misalnya mereka ada customer yang pengen punya misalnya brand kosmetik tapi mereka bingung bagaimana cara penjualannya, memasarkannya. Nah, tim digital dari PT SKI itu sudah bisa support Bu, sudah bisa bantu. Nanti mungkin bisa dijadwalkan mengenai bagaimana misalnya cara membuat e-commerce-nya. Betul. Iya, Itu yang pertama. Yang kedua adalah nilai tambah yang lainnya adalah mereka tuh bisa melibatkan personil-personil yang ada di PT SKI untuk ikut andil di dalam jualan produknya. Misalnya ketika misalnya mereka ada dibutuhkan untuk misalnya kita sharing terhadap key ingredients yang ada di dalam produknya, kemudian yang berbicaranya adalah dari tim ahli kami gitu Bu. Kami juga bisa support itu. Kemudian nilai tambah yang lainnya banyak sekali ya Bu, karena banyak sekali nilai tambah di PT SKI gitu. Cuman mungkin nanti kalau beauty planners penasaran apa aja nih nilai tambahnya, ya pokoknya harus bisa datang ya. Mungkin kali ya Bu ke PT SKI. Iya betul, yang pasti kalian harus datang dan menikmati dan mengetahui juga apa sih yang kita berikan yang berbeda dari pabrik lainnya pastinya. Betul gitu sekali, ya. Bu. Karena kan Iya. ada beberapa juga saya tahu nih, misalkan dia brand owner ya kan, brand owner mau punya istilahnya ngadain podcast waktu itu ada kan? Oh, iya kan, oke. podcast yang di siapa ya, saya lupa salah Mbak siapa tapi nggak boleh disebutin ya mungkin sama brandnya. Jadi dia ngadain podcast tapi di dalam pabrik itu sendiri. Boleh banget, Iya Bu. itu nanti ada tim kita juga yang membantu untuk menjelaskan apa keunggulan mungkin ya dari si produk itu sendiri. Betul gitu sekali. ya. Atau misalnya mungkin beauty planners ada yang ingin live TikTok misalnya Bu, Iya, dengan iya. misalnya pemandangan kita lagi sibuk packing misalnya di dalam produksi gitu, itu pun oke banget sih Bu. Boleh ya. Mbak boleh Dwi nanti bisa banget. begini-begini gimana ya? Bisa TikTok. Oke. Nah, pengen tahu juga nih untuk bahan baku produksi sendiri. Bisa nggak diceritain tahapan apa saja yang dilakukan Skin Soul hingga menghasilkan produksi kosmetik terbaik? Oke, kalau misalnya untuk pemilihan bahan baku, karena Skin Soul itu sudah memiliki sistem jaminan halal dengan nilai A Bu kita tuh. Jadi kalau misalnya dengan nilai A itu tuh sudah jaminan bahwa
dari mulai penggunaan bahan baku sampai dengan proses produksi PT Skinsol itu tuh semuanya tersertifikasi halal. Semuanya sudah halal, bebas dari cemaran non halal dan mungkin cemaran najis ya Bu ya. Nah, jadi ketika kita melakukan pembelian bahan baku itu kita biasanya melakukan dulu riset dari bahan bakunya itu sendiri. Misalnya, jadi nggak asal terima aja. Ya, kita coba seleksi bahan baku baru, kemudian diseleksi dari mana sumbernya, kemudian adakah sertifikat halalnya, dan itu harus ya. Itu harus, dan dokumen-dokumen lain apa saja yang memang menjadi pendukung dari produk itu yang menyatakan bahwa si bahan itu memang bagus dan halal. Nah, untuk PT Skinsol sendiri tuh jumlah bahan bakunya mungkin hampir 95% kita impor ya Bu, semuanya dari luar dan sisanya mungkin hanya 5% yang dari Indonesia. Kemudian proses awalnya ketika setelah seleksi bahan itu dilakukan, kemudian kita lakukan pembelian bahan. Setelah pembelian bahan, nanti kan bahan datang Bu ke pabrik. Nah, kita lakukan dulu karantina di bahan itu. Kemudian setelah dilakukan karantin oleh quality control, dilakukan pengecekan dari mulai kesesuaian bahan baku tersebut dengan dokumennya. Kemudian dicek juga kesesuaian jumlah gramasinya dengan dengan PO yang kita kita pesan. Kemudian setelah itu kita cek nih kesesuaian spesifikasinya dari mulai bobot jenisnya, kemudian viskositasnya, pH-nya, segala macam. Kemudian jika sudah sesuai spek apa yang diinginkan dan spek dari Skinsol, itu baru dinyatakan lulus bahan baku tersebut. Nah, kalau misalnya sudah dinyatakan lulus, kita kasih label warna hijau, baru boleh ditaruh di laboratorium atau ditaruh di gudang bahan baku, langsung dimasukin ke dalam lemari gitu. Nah, kalau misalnya mereka dinyatakan reject atau misalnya karantin, itu tidak bisa masuk Bu. Nah, itu dikembalikan lagi ke suppliernya atau gimana? Itu dikembalikan lagi ke supplier. Kalaupun misalnya ada salah satu spek nih yang memang misalnya tidak masuk misalnya ya dari spesifikasi itu produk, kita konfirmasi dulu ke supplier. Kemudian nanti dicari tahu kenapa bisa nggak masuk. Kalau memang sama sekali nggak bisa, kita benar-benar diretur, kita kembalikan. Jadi tidak semudah yang kau duga ya. Jadi kayak kan sekarang nih banyak juga ya bermunculan pemain-pemain baru lah ya. Jadi misalkan mereka itu produknya laku, udah gitu akhirnya mereka udahlah kita bikin pabrik aja gitu kan. Tapi pas di jalan mereka juga ternyata kebingungan juga ya dengan prosesnya, dengan ya istilahnya alurnya. Kalau memang tidak paham ya sangat disayangkan, karena memang bikin pabrik itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Daripada kalian bikin pabrik, ya udahlah capek-capek maklun aja di PT Skinsol Cosmetic Industry ya kan. Betul, Bu. Pokoknya langsung order, langsung pesen, terima beres, tinggal jualan. Iya, yang pusing biar Bu Dewi sama teman-teman aja gitu. Nggak usah yang pusing yang lain ya kan. Nah, apa aja nih Teh kalau boleh share achievement yang sudah didapat dari Skinsol untuk memajukan produksi kosmetik lokal? Achievement yang udah Skinsol dapat, kita pertama kita dapat dari Komisi 3 ya Bu ya. Kita pernah didatangi oleh Komisi 3 DPR RI itu karena PT Skinsol Cosmetic Industri itu sudah mensupport UMKM, UMKM lokal. Kemudian yang kedua juga kita ada achievement dari ya tadi sertifikasi dari mulai ISO, kemudian GMP, kemudian halal gitu ya. Itu kan salah satu beberapa sertifikat yang memang menjamin bahwa pelaksanaan dari Skinsol itu dari hulu ke hilirnya sudah sesuai. Iya, karena kan ada terus di ini juga ya, di audit juga kalau nggak salah ya. Betul. Jadi setelah dikeluarkan sertifikatnya ya nggak begitu saja ditinggalkan, ya kan. Jadi ada auditnya itu per berapa bulan atau berapa tahun sekali? Untuk audit itu kita dilakukan audit internal dan audit eksternal Bu. Jadi kalau misalnya audit internal itu kita audit sendiri
sama semua divisi gitu ya, kita bagi auditnya dilakukan secara silang. Misalnya divisi quality control nanti mengaudit divisi R&D misalnya gitu. Kemudian nanti audit dari R&D mengaudit divisi lain misalnya gitu. Itu dipakai untuk supaya temuan-temuan dari apa yang misalnya tidak berjalan itu tidak sepihak gitu Bu, karena kalau misalnya mereka auditnya misalnya hanya oleh divisinya sendiri, pasti kan mereka menyatakan bahwa apa yang mereka jalankan itu sudah sesuai gitu ya. Nggak mau disalahin lah intinya. Tapi kalau misalnya kita auditnya silang, itu lebih bagus lagi gitu, bagus lagi. Itu kalau internal. Tapi kalau misalnya audit secara eksternal, itu kita dilakukannya 1 tahun sekali Bu. Biasanya eksternalnya sama pihak yang dari luar. Baik itu misalnya dari Badan POM atau misalnya Balai POM, atau misalnya kalau dari halal dari Majelis Ulama Indonesia gitu, atau dari BPJPH. Oke, ya jelas ya. Nah, layanan apa saja nih Teh yang akan diberikan ke customer Maklun yang nggak akan bisa didapat dari pabrik Maklun kosmetik lainnya? Wah, itu tadi ya Bu. Iya, hampir sama ya. Sebetulnya tadi nilai plusnya tadi yang banyak ya Bu. Iya. Cuman yang memang agak lain dibanding dengan perusahaan yang lainnya, itu kami tuh betul-betul memberikan bonding Bu dengan customer gitu. Jadi antara customer dengan perusahaan itu kami coba rangkul gitu supaya dapat feel-nya gitu ya, dapat rasa kekeluargaannya. Ketika mereka misalnya membutuhkan kami untuk misalnya memberikan advice tentang misalnya jualannya mereka seperti apa, atau misalnya tentang ingredients produknya itu fungsinya apa saja, mekanisme kerjanya bagaimana, itu kami benar-benar support mereka gitu kapanpun gitu. Dan bahkan sama kami ada beberapa yang memang kita support dalam bentuk didatengin, kemudian sama kita diberikan fasilitas seperti misalnya tadi ada digital marketingnya, dibimbing gitu ya. Itu bisa banget sampai dari quantity order yang dia tadinya hanya 500, kemudian hanya 1000 gitu Bu. Dia sekarang sudah kuantiti besar sampai di kuantiti 10.000 per bulannya gitu. Oh, Masya Allah. Itu dibimbing terus gitu sama kami gitu. Iya betul. Karena kan memang yang setahu saya ya, memang kita punya grup juga kan. Betul. Nah, grup itu memang isinya bukan hanya dari tim Skin Soul sendiri, tapi owner pun ikut ada gitu. Jadi Pak Simon itu pasti di seluruh grup itu ada dia. Karena apa? Biar kita juga sama-sama bisa saling mengawasi. Kalaupun misalkan ada kekurangan, ada komplain, cepat teratasi. Betul. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita komunikasi dua arahnya aja susah nih gitu kan. Terus mau komplain susah, mau retur apalagi ini begini. Nah, itu kan akan menjadi citra yang buruk ya. Betul, untuk pabrik itu sendiri. Tapi kalau misalkan kita sebisa mungkin dalam waktu istilahnya nggak nyampe 24 jam itu pasti pertanyaan dari klien-klien kita itu sudah dibantu jawab oleh tim kita. Kalau nggak ada Pak Simon yang jawab, kalau nggak ada Teh Dwi juga, ada Teh Ivana juga, ada semua deh pokoknya ada di dalam grup itu ya. Semuanya harus ikut turun tangan ya Bu. Karena betul. Kan supaya gimana caranya ini customer puas dengan layanan kami gitu. Terus nilai tambah lain mungkin nggak semua pabrik ya Bu bisa langsung ketemu owner. Iya betul. Terus langsung ditanganin sama owner sendiri gitu ya Bu. Seperti Pak Simon kan Bapak hadir di setiap grup, bahkan ngasih kayak insight masukan bisnis seperti apa, kemudian digital marketing seperti apa, itu langsung sama Pak Simon gitu. Dan ini tidak semua industri kosmetik punya gitu. Dan itu menyita waktu ya. Jadinya untuk keluarga agak berkurang tapi ya gitu sudah.
Jadi curhat ya, Jadi Bu. curhat ya, nanti itu ada sesi ya. antara saya dan Pak Simon Nah, podcast di itu. sini. Bisa tuh, Bu. Boleh. Nah, terakhir nih Teh Dwi, boleh dong ajak untuk para beautypreneur agar yakin memilih Skinsol sebagai pabrik maklun kosmetik yang dapat dipercaya. Oke, beautypreneurs, ayo dong, yuk. Ayo. Maklunnya di PT Skinsol Kosmetik Industri, selain misalnya bisa dapat produk yang berkualitas, kita juga didukung sama beberapa achievement yang sudah kita miliki ya. Tadi kita sudah tersertifikasi ISO, GMP, CPKB, dan lain sebagainya. Kemudian nilai tambah lain kita banyak banget free-nya nih, apalagi di Desember ini. Iya, Bu. banyak promo ya. Kemarin Banyak juga sempat promo. terkaget-kaget. Kata Bu Raffi ada diskon 40%. Waduh. Aduh. Kok saya nggak tahu. Kadang-kadang kan si Bapak nggak cerita ya. Jadi ada promo 40%. Promo gratis ongkir, promo apa lagi ganti wus ya, Iya, tiket ganti wus wus. katanya. Banyak amat promonya, tapi yang pasti kita akan memanjakan seluruh customer yang ada di PT Skinsol Kosmetik Industri. Karena kenapa? Karena di pabrik kita itu mendukung program UMKM juga ya. Betul. Biar teman-teman di sana yang nonton podcast ini juga, yuk daripada kita masih diam-diam aja nih, resolusi apa sih yang mau dilakukan ya di tahun 2024 ini. Betul. Daripada berdiam diri di rumah, lebih baik mencoba satu hal baru. Nah, kosmetik adalah salah satu bisnis yang menjanjikan. Kalian tidak harus bikin, kayaknya berat ya kalau misalkan kita mau bikin satu set kosmetik kan. Betul. Ada day cream, night cream, sabun, toner, serum dan lain sebagainya. Tapi kalian bisa mencoba dulu satu produk ya Iya. kan. Di saat satu produk itu nanti sudah berjalan, tambah lagi produk, tambah lagi, dan akhirnya membesar, dan akhirnya kalian punya gedung sendiri, akhirnya kalian punya klinik sendiri ya kan. Nah, jadi kesempatan yang ditawarkan oleh PT Skinsol Kosmetik Industri jangan dilewatkan. Jadi ya kan? mari kita kaya raya bersama, Bu. Iya, Ya, betul. Sukses bersama. bersama. Mungkin segitu dulu chit-chat hari ini. Terima kasih banyak Teh Dwi. Sama-sama, Bu. Ya. Nah, kita pamit dulu. Sampai ketemu podcast selanjutnya, Beautypreneur. Bye.